Beberapa bulan terakhir, muncul isu tentang perpecahan dalam Sinode GMS atau Gereja Mawar Sharon. Publik melihat perpecahan ini karena dilihat dari penggunaan logo yang menjadi identitas sudah berbeda. GMS atau Gereja Mawar Sharon pimpinan Pendeta Yusuf Sutanto masih menggunakan logo GMS lama dengan warna dasar merah sedangkan GMS di bawah pimpinan Pendeta Philip Mantova memakai logo dengan dasar hitam dan namanya sudah berubah menjadi Gereja Misi Sejahtera. Dalam sebuah ibadah GMS, beredar video tentang jawaban atau klarifikasi dari isu di atas. Pembacaan surat keputusan ini dibacakan oleh BPK Samuel Handoko selaku Sekretaris Sinode. Dalam pembacaan surat keputusan ini dijelaskan akan adanya perubahan status dalam tubuh Gereja Sinode Mawar Sharon. Berikut ini videonya. Silakan duduk. Senang berjumpa dengan Anda setelah 2 minggu absen. Minggu lalu saya muncul di pengumuman, jadi saya anggap kita sudah ketemuan. Dan senang sekali hari ini bisa menyampaikan firman lagi. Siapa di sini excited untuk mendapatkan pengajaran dari Alkitab? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebelum saya sampaikan firman, ada satu pengumuman singkat. Karena kita belum pernah mengambil waktu khusus untuk komunikasi hati ke hati soal semua yang kita lalui bersama tahun lalu. Jadi ini penting sekali, selain juga klarifikasi di hati beberapa orang, bisa menjadi jawaban di hati banyak jemaat. Ya, saya nggak panjang lebar, saya persilahkan selaku Sekretaris Sinode, Pak Samuel Handoko, to take the stage. Silakan, kita kasih tepuk tangan untuk Pak Samuel. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara cuma sebelum ini lambaikan tanganmu, katakan Shalom. Shalom. Dengan kemuliaan untuk nama Tuhan. Saya ingin mengambil kesempatan untuk menjelaskan kepada saudara tentang perubahan yang terjadi di Gereja Mawar Sharon serta status keberadaan Gereja Mawar Sharon di Surabaya Barat ini dan yang beribadah di tempat ini. Semua terjadi oleh karena surat keputusan Sinode Gereja Mawar Sharon. Nah, sebelum saya membacakan surat keputusan tersebut, saya ingin menceritakan secara kronologis sampai diterbitkannya surat keputusan tersebut. Yang pertama dimulai pada tanggal 3 September tahun 2019, jadi tahun lalu. Pastor Yusuf sebagai Ketua Sinode dan Gembala Senior dari Gereja Mawar Sharon mengundang seluruh hamba-hamba Tuhan, full-timer dan staf Gereja Mawar Sharon yang berada di Surabaya dan mengumumkan untuk membentuk wilayah pelayanan yang terpisah antara Pastor Yusuf dan Pastor Philip. Keputusan tersebut diresponi dengan keberatan hati dari sebagian besar hamba-hamba Tuhan yang hadir. Dan saat itu juga Pastor Philip memohon supaya Pastor Yusuf tidak menjalankan agenda tersebut. Tetapi rupanya Pastor Yusuf sudah berbulat hati dengan keputusan tersebut, sehingga pada tanggal 17 September 2019, Pastor Yusuf kembali mengumpulkan hamba-hamba Tuhan, full-timer dan staf GMS Surabaya, dan menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah perpecahan, melainkan hanya pemisahan wilayah. Dan pada kali yang ketiga, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2019, Pastor Yusuf di depan seluruh hamba-hamba Tuhan dan full-timer serta staf GMS yang berada di Surabaya, menegaskan bahwa keputusan tersebut harus direalisasikan tanggal 1 Januari 2020. Dan karena itu di dalam kurun waktu Oktober 2019 sampai 1 Januari 2020, dibentuk tim transisi untuk memuluskan realisasi dari keputusan tersebut. Dan hari itu melihat kebulatan hati dari Pastor Yusuf, maka Pastor Philip memilih untuk mengikuti keputusan tersebut. Nah, karena itu diterbitkanlah surat keputusan Sinode yang akan saya bacakan. Ya, yang pertama dikatakan sebagai surat keputusan Badan Pengurus Sinode Gereja Mawar Sharon nomor 094/SK/angka Romawi 10/2019/SKG/LAT tentang pembentukan wilayah penggembalaan otonom.
Saya langsung lompat sampai ke bagian keputusan ya. Memutuskan yang pertama, membentuk struktur baru pelaksanaan penggembalaan Sinode Gereja Marsyaron menjadi 2 wilayah otonom, masing-masing di bawah penggembalaan Pendeta Yusuf Sutanto dan Pendeta Philip Mantova, dengan penjelasan wilayah sebagai berikut. A. Wilayah otonom 1 di bawah penggembalaan Pendeta Yusuf Sutanto yang meliputi tempat ibadah dan fasilitas penunjang masing-masing seperti yang terlihat di papan LED di belakang. GMS Cempaka kemudian ditetapkan sebagai pusat otonomi bagi wilayah otonom 1. B. Wilayah otonom 2 yang meliputi tempat ibadah dan fasilitas penunjang di bawah penggembalaan Pendeta Philip Mantova yang meliputi seperti yang saudara saksikan di papan LED di belakang ini. Kalau di foto saya harus ikut ya. Nah, GMS Surabaya Barat SCC ini ditetapkan sebagai pusat otonomi bagi wilayah otonom 2. Putusan yang kedua, menganugerahkan hak otonomi dengan kewenangan penuh kepada tiap-tiap wilayah otonom tersebut di atas berdasarkan sifat kepemimpinan dan pengembalaannya masing-masing untuk memimpin, mengelola, mengoperasikan dan mengembangkan wilayah pengembalaan dan pelayanannya sesuai dengan tuntunan Tuhan tanpa ada pembatasan wilayah pelayanan yang akan terbentuk di masa depan sepanjang masing-masing wilayah otonom dapat menghormati sifat otonomi dan kewenangan masing-masing wilayah otonom tersebut. Dan yang selanjutnya adalah petunjuk-petunjuk teknis yang tidak perlu saya bacakan pada kesempatan ini. Nah, dari keputusan tersebut terjadilah 2 wilayah penggembalaan yang otonom, yang kemudian disebut sebagai wilayah penggembalaan otonom 1 dan wilayah otonom 2. Dan kita semua ada di wilayah otonom 2 di tempat ini. Sifat dari wilayah otonomi 1 maupun otonomi 2 adalah otonom dan mandiri. Mandiri dalam hal apa? Mandiri secara perencanaan, mandiri secara keuangan, dan mandiri secara pelaksanaan. Karena itu setelah ditetapkan tanggal 1 Januari 2020 sebagai pelaksanaan dari keputusan tersebut, Pastor Philip telah membentuk wilayah pelayanan di tempat ini, ya, yang terdiri dari full-timer dan juga volunteer yang sudah terbukti berintegritas dan mencintai rumah Tuhan dan juga mencintai Tuhan. Dan untuk keuangan dari GMS wilayah otonomi 2 dikelola dari awal secara profesional oleh CFO kita, yaitu Dr. Didik Sucahyo, dan dibantu oleh tim bendahara yang diketuai oleh Ibu Dewi Kartini. Semua struktur diatur supaya Pastor Philip dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini dapat fokus kepada pelayanan firman Tuhan, pelayanan doa, dan juga pelayanan pengembalaan jemaat. Dan secara rutin diadakan meeting bersama untuk menentukan arah dan tujuan keuangan, yaitu untuk dapat mencapai. Dari penjelasan ini bisa kita lihat bahwa gereja GMS atau gereja Mawar Syaron tidaklah pecah tetapi hanya perubahan struktur, yakni perubahan wilayah menjadi 2 bagian, yakni GMS di bawah kepemimpinan Pastor Yusuf yang berpusat di Cempaka, Surabaya, dan GMS di bawah kepemimpinan Pastor Philip Mantova yang berpusat di Surabaya Barat. Keputusan ini bertujuan agar pelayanan GMS semakin efektif untuk membuka gereja-gereja baru. Share komentarmu di